Yang terhormat Ketua Yayasan Mirajuh Sidian Nahdlatul Jakarta, Ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Suhadi SQ beserta Ibu Hajah Siti Sodah SPD. Yang saya hormati Sekretaris Yayasan Bapak Haji Kristianto, yang saya hormati Bendahara Yayasan Bapak Ustadz Miftahuddin, Bapak Dr. Miftahuddin LCMA, yang saya hormati pengawas yayasan Bapak Dr. Haji Muslian Habib MAG, dan yang kami hormati semuanya narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Dr. Raden Roro Femi Dewi Kusuma Dewi, yang pada pagi hari ini sudah berada di tengah-tengah kita untuk berbagi praktek baik, untuk memberikan motivasi untuk kita semua sebagai seorang guru dalam kemasan public speaking, yang mana public speaking ini dengan tema keterampilan komunikasi efektif untuk guru. Dan saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati rekan-rekan guru di Yayasan Mirajuh Sidian Nahdlatul Jakarta, dari guru madrasah diniyah, TK, SD, SMP, SMA, dan pondok pesantren, serta seluruh staf yang ada di Yayasan Mirajuh Sidian Nahdlatul Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, untuk semangatnya kita dalam mengikuti pelatihan public speaking, kita punya slogan khusus di Nahdlatul Wathon. Tangannya semua ya ibu-ibu, bapak-bapak. Pokoknya pokok NW, iman dan takwa. Terima kasih untuk kita semuanya. Semoga acara ini membangun dan membangkitkan semangat kita sebagai Bapak Ibu guru yang berada di Yayasan Mirajuh Sidian Nahdlatul Jakarta. Baik Bapak Ibu, acara diskusi ilmiah ini akan kita sampaikan langsung oleh kita, Ibu Dr. Raden Roro Femi Kusuma Dewi, MPD, CCB, CSS, ALC, CMGR, CXT, CPST. Banyak banget Bu, saya juga bingung bacanya Bu. Masya Allah, luar biasa, semua ilmunya diberikan untuk kita semuanya. Nah, ini awal dari kegiatan kebangkitan Nahdlatul Wathon di Yayasan Nahdlatul Jakarta. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai saya akan bacakan profil beliau. Mohon maaf, saya harus diperbesar. Profil daripada beliau adalah beliau lahir di Jakarta, asli Yogyakarta. Ya, lahir pada tanggal 8 November tahun 1979. Ya. Beliau lulusan dari D3 Akuntansi YAI tahun 2000, kemudian S1 Pendidikan Tata Niaga tahun 2008, kemudian S2 Magister Administrasi Pendidikan tahun 2011, kemudian S3 Ilmu Pendidikan Uninus Bandung 2023, dan sekarang sebagai dosen STAI Al-Aqidah Al-Hasimiyah. Di sini ada Bapak Rektornya, Bapak Ibu. Rektornya ada di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Haji Muslian Habib MA. Kemudian dosen pasca sarjana Unsurya ya, betul ya? Ya. Kemudian sertifikasi S-Breaking CIB, kemudian sertifikasi Manager and Koordinator CMGR, kemudian juga sertifikasi Presenter CPST, kemudian sertifikasi School of Speaker CSS, dan sertifikasi Expert Tutor CHST. Itulah profil daripada beliau. Untuk itu langsung saja kita dengarkan paparan dari Ibu Dr. Emi ya.
Saya serahkan waktu sepenuhnya untuk Ibu Dr. Feni. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Ibu Yuli selaku moderator. Luar biasa sekali Ibu moderator kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Mi'rajus Syibyan beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan sekolah dari TK sampai SMA Nahdlatul Wathon beserta jajaran, juga Bapak Ibu guru dan barangkali tokoh masyarakat yang berada di sekitar sini hadir di tengah-tengah kita, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu, ini luar biasa sekali pagi ini ya. Kita berkumpul di sini untuk in-house training public speaking. Sebenarnya Bapak Ibu di sini profesinya semua sebagai guru. Saya yakin pasti sudah sering berbicara ya di depan publik gitu ya, sudah expert gitu. Jadi tidak ada niatan untuk menggurui barangkali. Saya berdiri di sini tapi sebagai sharing saja ya. Nanti kita banyak diskusi cerita-cerita gitu ya. Intinya hari ini kita mau memperdalam materi tentang public speaking gitu ya. Oke, kita relax dulu ya, relax gitu ya, tidak tegang gitu ya Bapak Ibu. Tadi program sekolahnya luar biasa ya Bu ya, sosialisasi sistem tadi ya, aplikasi ya, luar biasa. Semoga itu bermanfaat buat kita semua ya, membantu Bapak Ibu guru dalam melakukan tugas sehari-hari. Boleh slide-nya? Ya ini profil saya, ini foto waktu masih muda yang belum diganti gitu. Sekarang udah nggak begitu ya. Bapak Ibu, tadi itu belakangnya panjang banget gitu ya. Sebenarnya Bu, ini adalah gelar non formal namanya ya, gelar non formal yang khusus berkaitan untuk materi public speaking. Jadi certified ice breaking ya, itu kan terkait dengan keahlian kita, kompetensi kita dalam ice breaking gitu, presenter. Dan ini saya ambilnya waktu di TVRI ya, kursus short course di TVRI. Jadi itu namanya gelar akademik non formal gitu. Tapi kalau untuk kegiatan sehari-hari saya nggak bawa, itu kepanjangan gitu ya. Khusus untuk materi public speaking saya letakkan di situ supaya memotivasi Bapak Ibu semua agar ternyata public speaking itu sebuah kompetensi gitu ya. Ternyata public speaking itu ilmunya itu dihargai sebagai soft skill. Nah ya, kita perlu pahami bersama bahwasanya guru di era transformasi digital ini, di 4.0 ini ya, guru itu harus memiliki kompetensi tambahan, soft skillnya. Ada bernalar kritis, problem solving ya, salah satunya ya, kalau duanya. Kemudian yang ketiganya harus punya soft skill, dan komunikasi merupakan soft skill yang utama, yang terpenting bagi seorang guru maupun pendidik. Jadi yang masih merasa, Bu, saya sebenarnya pengen loh Bu gitu, bisa bicara di depan umum, di depan publik, tapi suka gemeteran, tapi sebenarnya saya senang gitu ya. Gimana sih Bu mengatasinya? Ini harus benar-benar dilatih ya Bapak Ibu, karena guru sekarang dituntut untuk itu. Kenapa? Kita sekarang masuk pada digitalisasi ya. Jadi Bu, banyak kuliah hibrid, ada online, sekolah mengajar hibrid ya, ada online dan offline. Nah, bagaimana ketika kita mengajar online pun masih dengan kompetensi atau skill kita
dari siswa walaupun di online gitu ya. Maka kemampuan public speakingnya nggak kaleng-kaleng ya. Jadi online oke, offline juga oke, gitu ya. Lanjut Mas. Ya. Sebenarnya apa sih hambatan terbesar yang dirasakan setiap kali berbicara di depan publik? Nah, saya mau tanya, Ibu, hambatan terbesarnya biasanya yang sering dirasakan apa sih, Bu? Boleh? Nervous. Apa lagi? Deg-degan. Apa lagi? Keringat dingin, jadi jantung. Kencang berdebarnya. Ngeblank. Ya, ngeblank gitu ya. Itu hambatan terbesar menurut kita ya, sama gitu ya. Oke, lanjut Mas. Nanti kita coba satu persatu jawab ya. Deg-degan tadi kenapa, nervousnya itu kenapa gitu ya. Nah, ini ada sebuah quotes ya. Death is the number 2 fear that people have, and public speaking is the first. Sebenarnya kematian itu menurut sebagian orang nomor 2 yang ditakuti. Ya, saking tadi berasanya gemeter gitu ya. Pingsan, bisa bikin pingsan. Di sini dikatakan segitunya ya. Kata kematian itu nomor 2 yang ditakuti. Nomor 1 yang takut itu bicara di depan publik ternyata gitu. Kira-kira setuju nggak, Ibu? Setuju. Setuju ya. Ini quote ya, yang menggambarkan sebegitu menakutkannya bicara di depan publik gitu ya. Lanjut Mas. Oke. Nah, untuk itu kita harus tahu sama-sama ilmunya ya, supaya tidak gemeter tadi, supaya nggak semenakutkan itu public speaking. Oke. Saya Bu sedikit cerita pengalaman. Ibu pernah nonton laptop si Unyil? Nah, laptop si Unyil sekarang udah nggak ada ya? Nah, di mana tuh? Udah dipakai. Ya, iya. Laptop si Unyil yang jadi Unyilnya itu, suara Unyilnya itu salah satunya saya. Ya. Oh. Jadi pengen muter lagi. Tapi tidak semua episode ya. Artinya karakter suara itu bisa beberapa orang. Ya. Nah, artinya Bu, memiliki kemampuan public speaking itu bisa menghasilkan cuan. Cuan ya. Kenapa? Mohon izin ya, kalau kita bicara public speaking itu kan nggak cuma jadi MC, ya, apalagi itu tadi yang sederet tadi itu presenter, ya, speaker, apalagi moderator, narasumber, ya, semuanya basicnya itu public speaking, gitu ya. Dan salah, kalau sudah punya pengalaman ditambah lagi tadi ada certified tadi itu ya, cuan semua gitu. Gitu ya. Gitu ya, artinya penyiar radio, apalagi ya, pembaca berita atau news anchor ya, itu ilmunya adalah public speaking, gitu ya. Jadi kalau kita kembangkan, kita seriusin, ini luar biasa. Soft skill, ya, soft skill. Ya. Jadi apa itu public speaking? Boleh dilanjut? Next, apa itu public speaking? Public speaking merupakan sebuah rumpun keluarga ilmu komunikasi. Ini masih rumpun ilmu komunikasi ya. Namanya retorika, ilmu retorika. Ya, retorika adalah seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung bertatap muka. Seperti ini contohnya, pidato, moderator, MC ya, dan presentasi ya. Nah, ada nggak di sini dari contohnya ini yang merupakan job desk-nya guru, ada nggak? Ada job desk-nya guru? Presentasi itu job desk-nya guru ya. Jadi wajib seorang guru memiliki ilmu public speaking. Ya, oke, lanjut. Nanti kita ceritanya ini seru ceritanya. Kayaknya kalau 30 menit nggak cukup ya Bu. Oh. Why
speaking. Kenapa harus public speaking? Kenapa? Karena melalui public speaking kita bisa menyampaikan ide, gagasan, pemikiran kepada publik dengan efektif dan perspektif. Ibu nih punya ide banyak. Kita nih termasuk orang yang banyak ide, kreatif, ya. Tapi nggak bisa menyampaikan itu, nggak tahu gimana caranya. Sampai nggak kesannya ke siswa kita? Gitu. Mau ngomong maju mundur nggak jadi gitu ya. Padahal ide saya cuma lama banget nih gitu. Nanti akhirnya ketika kegiatan udah jalan, baru ngegerendang ke belakang. Padahal pakai ide saya bagus banget gitu ya. Itu karena apa? Karena nggak tersampaikan gitu. Karena tidak ada kekuatan, keberanian ya untuk menyampaikannya gitu ya. Nah, kemudian dengan menguasai public speaking akan memiliki kesempatan luas di hadapan siapapun. Tadi saya bilang cuan ya Bu ya. Cuan. Bu, Ibu kalau medsos punya TikTok punya ya? Punya Instagram ada ya? Banyak yang sekarang itu ada lowongan pekerjaan baru. Jadi apa tuh? Iya, konten kreator. Satu, yang kedua itu tuh namanya apa ya? Pokoknya yang dia suka online jualan di TikTok itu. Afiliator ya. Itu kan public speaking. Ya. Ahlinya ya. Untuk jualan online Bu. Sekarang pada live TikTok, live IG untuk jualan. Nah, ya. Makin kita lincah, makin enak cara bicaranya, makin laris gitu, ya. Jadi kita percaya diri gitu ya, kesempatannya lah sangat luas. Tapi kalau tidak bisa, jadi nanti ada hubungannya public speaking dengan marketing, gitu ya. Gitu. Ya, kemudian kemampuan public speaking mendukung figur dalam kepemimpinan. Leadership, seorang pemimpin, kalau ibu kan di kelas sebagai pemimpin kan, di kelas sebagai pemimpin bagi siswanya. Berarti kalau menguasai public speaking, ini akan mendukung figur kita sebagai seorang guru, ya, gitu. Ibu kalau gurunya hanya ngomongin kumur-kumur, muridnya yang ada ribut, apa tenang? Kenapa? Karena figur guru dengan public speaking yang bagus dapat menguasai kelas, ya, menguasai kelas. Oke. Nah, kemudian dengan memiliki kemampuan public speaking akan tumbuh rasa percaya diri dan menguasai diri dalam keadaan apapun. Jadi Bu, gini nih, kalau misalnya kita bicara di depan publik, kemudian kita salah nih. Salah, ibaratnya tadi kita udah siapin konsepnya, kita salah nih gitu. Kalau kita pandai dalam public speaking, kita nggak perlu gugup dan nggak perlu takut. Tadi salah langsung ngeblank, keringat dingin, pingsan gitu. Kan merasa itu salah gitu ya. Waduh, salah gitu kan. Jadi ngeblank, mana-mana udah buyar gitu. Nah, kalau kita menguasai public speaking, salah nggak apa-apa gitu. Tapi cepat diralat dengan sangat lugas gitu ya, seperti itu. Dengan sangat lugas diralat, jadi nggak kelihatan salahnya, atau salahnya akan menjadi hal yang biasa saja gitu. Ya, malah kalau kitanya grogi, nervous, udah salah, jadi malah diketawain gitu ya, karena gestur kita ya jadi tidak wajar gitu, ya. Jadi malah jadi apa tuh namanya, potensi dibully gitu ya karena tidak menguasai public speaking, jadi ada potensi dibully begitu ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai kita sebagai guru, yang paling penting adalah menguasai teknik presentasi. Betul nggak? Betul. Show and explain your idea. Coba saya mau tanya, Ibu yang ngajar TK tunjuk tangan. Ayo Ibu TK. Ibu yang ngajar TK. Oke. Ada 3 Bu. Ada 3. Yang SD
satu wajib wudhu ya harus. Ditambah lagi kemampuan public speaking dalam bentuk, selain dalam bentuk presentasi untuk TK, itu ada menyanyi dan menari. Saya tanya untuk ibu yang bertiga di sini, ibu udah pernah menciptakan tarian untuk anak siswanya? Menciptakan tarian sudah ya bu? Menciptakan diri ya? Menciptakan sendiri? Lihat. Menciptakannya belum, cuma kalau kita untuk mengajarkan ke anak-anak sudah. Tapi belum create sendiri tariannya. Lagu sudah. Lagu-lagunya Sudah punya ciptaan sendiri juga. Harus bisa mencipta lagu. bikin lagu sendiri. Ya, harus menciptakan lagu sendiri, membuat lirik lagu sendiri untuk siswa TK-nya. Ya. Gitu. Atau seorang guru TK harus bisa menjadikan setiap momen itu jadi berlagu. Gitu, jadi berlagu. Ya. Contoh melihat anak yang melihat ada siswa kita yang misalnya naik turun tangga, aktif sekali di turun tangga gitu ya. Kita bisa begini. Kita bisa menyuruh anak ini turun dengan cara membuat lagu. Hai kamu, ayo kita turun supaya selamat tidak terjatuh. Kan bisa ya? Artinya segala macam kegiatan kalau dengan anak TK bisa jadi lagu. Ya? Hai cantik, ayo kita makan. Makanmu hari ini pakai apa sayang? Kan bisa ya? Kalau guru TK harus begitu, ya. Itu masuk pada kompetensi public speaking. Jadi tergantung kepada siapa kita berbicaranya, gitu. Nah, untuk guru SD, di sini sekarang kita ada kurikulum Merdeka itu ada transisi PAUD ke SD. Berarti usia 8 tahun masih masuk usia dini. Berarti kelas 2 SD masih usia dini. Maka perlakukan anak kelas 2 SD seperti usianya di usia dini. Masih dengan bermain sambil belajar, ya, dengan tari dan lagu. Ya, seperti itu. Jadi sama yang guru SD kelas 2 juga jangan malu-malu untuk mengekspresikan. Jadi pun sebenarnya public speaking itu kuncinya cuma ekspresi. Ya. Jadi kalau dulu ada iklan rokok tuh ya, ekspresinya mana gitu ya. Public speaking itu sebenarnya cuma bisa mengekspresikan diri. Ya. Gitu. Berani mengekspresikan diri, berani untuk mengungkapkan dengan bahasa yang lugas, tepat, ya, di mana kita berada dan kepada siapa atau dengan siapa kita lawan bicaranya, ya. Ayo lanjut mas. Oke. Nah, 4 elemen presentasi, ya, kalau kita seorang guru harus memahami. Pertama, pahami audiensnya. Tadi audiensnya siapa? Kalau TK ya seperti itu, ya, cara komunikasinya, ya. Guru TK itu nggak boleh kelihatan cemberut, nggak boleh murung, ya. Lupakan dulu hutang, lupakan dulu cucian, ya, jemuran. Jadi nggak boleh cemberut, harus ceria, ya, audiensnya. Public speaking itu terkait bahasa nonverbal, lirik mata, mimik wajah, gestur, ya, performance itu masuk pada public speaking. Jadi kenali dulu, pahami audiens kita siapa. Nah, kalau untuk SMA, ya, untuk audiensnya SMA, jadi kita harus menampilkan diri kita guru itu sebagai seseorang yang berwibawa, ya, berwibawa. Berarti pertama dilihat dari tampilan, gestur, dari tampilan apa? Pakaian, ya, pakaian dan make up. Ya, guru SMA make up tipis-tipis, ya. Nah, itu ya. Kemudian Guru SMA bola. guru SMA. Iya, itu juga dia. Jadi SMA itu mereka sedang
masa transisi remaja menuju dewasa. Ya, jadi harus dikenali dengan jati diri seorang remaja yang menuju kedewasaan itu seperti apa. Jadi gurunya harus mencontohkan seperti itu. Ya, mungkin guru perempuan supaya lebih berwibawa dan karismatik, ya, selain make up tadi juga bermain di warna. Kalau sih tapi ini ya pakai seragam ya Bu? Ada seragamnya, Ada bebas juga juga. bebas. Ya, artinya kalau lagi bebas harus bermain dengan warna, artinya senada gitu ya, supaya